Vonis Doni Salmanan tersangka binary option ini divonis 4 tahun penjara. Dan kemudian fakta menarik adalah semua harta sitaan dari Doni Salmanan itu dikembalikan ke Doni Salmanan. Kira-kira nasibnya Reza Arab itu gimana ya yang duitnya 1 miliar itu ya. Nah, gua termasuk orang yang paling vokal dalam menanggapi vonis Doni Salmanan ini. Banyak orang yang nyinyir, gue diserang nih dari para pemujanya Doni Salmanan ya kan. Bang lu pansos bang, ngapain lu ngurusin beginian, urusin ponzi sana. Kemudian lu mainnya juga ilegal sama-sama, lu jangan munafik ya, seperti itu ya. Pertanyaannya adalah apakah saya pansos dengan kasus ini atau saya iri dengan vonis Doni Salmanan ataupun iri dengan harta Doni Salmanan? Saya melihat sesuatu yang berbeda jauh ke depan. Saya melihat bahwa vonis Doni Salmanan ini bisa menghancurkan ekonomi bangsa Indonesia di masa akan mendatang. Seperti apa? Kita akan bahas berikut ini. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Street Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit, tapi juga sekarang membahas masalah kejahatan finansial seperti skema ponzi, dan yang terbaru adalah ini kasus hasil akhir dari kasus Doni Salmanan ya. Jadi ini menarik ya karena kasus Doni Salmanan ini berbeda dengan kasus Indra Kents dan Fakarits. Jadi kalau Anda lihat di tabel ini ya, Fakarits itu dihukum 10 tahun penjara. Indra Kents sama ya 10 tahun penjara, tapi Doni Salmanan cuma 4 tahun ya. Tapi yang menarik adalah dari hasil sitaan, Fakarits dikembalikan ke korban, Indra Kents disita negara, dan yang menarik adalah di Doni Salmanan adalah uangnya dikembalikan ke Doni Salmanan. Ini aneh ya, kenapa? Karena dengan kasus yang sama, dengan rentang waktu yang sama, tapi hasilnya bisa bumi dan langit. Dan saya termasuk yang berteriak ya kan, bukan karena saya iri dengan vonis, karena sekali lagi ya, saya bukan orang yang anti dengan binary option. Bahkan teman-teman, saya yang paling istilahnya apa sih, saya paling vokal kenapa sih binary option ini tidak dimasukkan di pasal 303 perjudian gitu loh. Nah itu yang saya sangat sayangkan dalam persidangan. Walaupun saya tahu sebabnya. Kenapa sebabnya? Karena begini teman-teman. Kalau pasalnya 303 perjudian ya, itu aset itu akan otomatis disita negara. Nah, jadi saya tahu nih kenapa nih para pelaku pengacara tidak memasukkan pasal 303 di situ. Ya, padahal kalau pasal 303 masuk, bisa jadi vonisnya dari Indra Kents, Fakarits, Doni Salmanan bisa jadi lebih kecil karena pasal 303 itu kecil hukumannya gitu loh. Nah, tapi tidak dimasukkan kenapa? Karena ada banyak kepentingan di situ. Kepentingan apa? Kepentingan tentang hasil sitaan. Karena ketika pasal 303, maka hasil sitaan akan otomatis disita negara. Jadi korban tidak mendapatkan kembali gitu ya. Bahkan apalagi pelaku tidak akan mendapatkan kembali uangnya. Jadi saya paham lah ya, kenapa tidak dimasukkan ke pasal 303 perjudian. Karena ya, siapa sih yang nggak ngiler dengan hasil sitaan dari Indra Kents, Fakarits, dan Doni Salmanan? Yang bahkan Doni Salmanan katanya mencapai 800 miliar. Duit yang sedap sekali. Tapi kita nggak berbicara masalah itu. Saya vokal terhadap kasus ini kenapa sih? Karena saya melihat sebuah dampak yang akan terjadi kepada bangsa Indonesia. Jadi saya nggak fokus sama Doni Salmanan, si Indra Kents, Fakarits. Saya tidak ada masalah pribadi. Mau dia mau bebas apa segala is okay. Saya juga tidak ada masalah dengan teman-teman yang mau masih bermain binary option. Ya kan terserah lu, duit-duit lu, gua kagak ikut. Cuman dampak dari kasus ini akan luar biasa destruktif. Seperti apa? Kita akan membahas di chapter berikutnya, yaitu kita akan membahas hukumnya dulu. Oke, nah sekarang kita akan membahas kenapa hukum itu diciptakan dari sebuah negara. Ya, tujuan adanya hukum adalah
supaya adalah ketika pelaku kejahatan dihukum akan menimbulkan efek jera, ya, efek jera kepada pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya, dan juga supaya masyarakat lain bisa melihat bahwa hati-hati ketika Anda melakukan tindakan ini, maka akan ada konsekuensi hukum seperti ini. Dan ketika masyarakat takut, ya, maka dia cenderung tertib. Nah, kalau kita berbicara dari sejarah ribuan tahun, saya ambil contoh negara Cina yang historisnya itu 3000 tahun, itu udah zaman perang, dinasti dan lain-lainnya. Kenapa saya pakai historis Tiongkok Cina? Karena apa? Historis Cina itu ya, jadi dia itu sudah 3000 tahun yang lalu ya kan, perang itu udah pakai strategi teman-teman. Di saat mungkin negara barat, Eropa itu mungkin masih setengahnya kayak primitif ya kan, tapi di Cina itu udah pakai strategi kayak Three Kingdom dan lain-lain itu ya. Nah, kalau kita lihat ya, di masa setiap dinasti itu muncul ya kan, masa keemasan dinasti, sebuah era dari kerajaan itu terjadi ketika hukum ditegakkan tegak lurus, di mana masyarakatnya patuh akan hukum. Dan masa di mana kejatuhan setiap dinasti itu adalah ketika hukum tidak bisa ditegakkan tegak lurus, korupsi di mana-mana, dan kemudian pelaku kejahatan bebas berkeliaran dan korban tertindas. Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia ya. Nah, dalam kasus Doni Salmanan dan binary option ini adalah kasus yang digolongkan sebagai kejahatan finansial ya. Karena korban merasa dirugikan secara finansial. Nah, di Indonesia ini kasus kejahatan finansial ini harus itu berupa delik aduan. Intinya harus ada korban dulu yang melapor, teman-teman. Ya, baru polisi bisa mengambil tindakan. Karena kalau korban tidak melapor, ya polisi tidak bisa bertindak, ya. Nah, inilah yang saya ngomong, ini yang menarik, ya kan. Nah, kita akan mulai membahas dulu bagian per bagian. Kenapa sih kasus Doni Salmanan atau Indra Kents binary option ini mencuat? Nah, kasus binary option ini sebenarnya mencuat atas dasar keresahan masyarakat. Kita ingat-ingat dulu deh, ya. Keresahannya bagaimana ketika para afiliator binary option ini berflexing yang begitu wah gitu kan. Ih, murah banget gitu kan, dan kemudian bagi-bagi duit seolah-olah menjadi seorang filantropi crazy rich ya. Tapi yang nyatanya mereka adalah seorang afiliator dari binary option, di mana mereka mendapatkan komisi hingga 80% dari setiap member yang kalah. Ya. Anda masih ingat kan zaman-zaman itu ketika Indra Kents masih merajalela, Doni Salmanan, Nodi Wageng, Kapten Vincent, kemudian siapa itu Alan Suryajana ya. Nah, perilaku-perilaku tengil-tengil mereka ini kan membuat orang terprovokasi ya, apalagi orang-orang anak-anak muda, generasi muda yang mereka sampai punya cita-cita adalah saya mau jadi seorang trader seperti Indra Kents ataupun Doni Salmanan gitu. Nah, problemnya adalah ketika mereka bergabung dalam tradingnya, yang terjadi adalah banyak kerugian yang tanpa disadarin bahwa kerugian itu terjadi ya karena platform ini memang didesain membuat member untuk rugi. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena komisinya diambil dari kekalahan member. Beda ya kalau kita komisi jualan ya, komisi diambil dari penjualan, itu beda. Tapi ini komisi diambil dari kekalahan member. Nah, akhirnya banyak korban ini berteriak, ya kan, sampai Omaru Nasara dengan benar-benar sadis. Sadis kan? Hancur kalian. Kalian harus tanggung jawab. Nah, ini seperti membukakan mata ke publik bahwa ini harus dihentikan. Ya, ini harus dihentikan. Akhirnya ada sebagian paguyuban korban dibentuk dan kemudian digunakan untuk melaporkan, ya kan, melaporkan Indra Kents, Doni Salmanan dan afiliator yang lain, ya, dan itu ditanggapin karena menjadi viral di masyarakat. Artinya sudah ada keresahan di seluruh bangsa Indonesia ini viral. Nah, akhirnya ditangkap dan kemudian disitulah proses pelaporan menjadi korban itu mulai. Nah, di chapter berikutnya kita akan bahas perjalanan korban ini seperti apa sih.
Oke, sekarang kita akan melihat dari sisi korban investasi bodong ataupun kejahatan finansial. Apa enak sih jadi korban? Tidak. Korban ini ketika memutuskan untuk melapor, mereka ini sudah bilang rugi 2 kali, teman-teman. Kenapa? Rugi pertama ketika kalah binary option, rugi kedua ketika lapor. Karena ketika lapor, ya, nomor 1 otomatis mereka akan dinyinyirin oleh keluarga ataupun teman-teman sekitar. Karena korban pasti yang dinyinyirin banyak nih, saya lihat ketika di postingannya Omaru Nasara ataupun korban yang lain tuh, penjudi kalah lapor, itu kan dinyinyirin masyarakat, itu udah rugi hati. Yang berikutnya adalah dia rugi waktu karena dia harus melapor, itu harus kemudian dipanggil sebagai saksi, bikin BAP, dan bikin BAP itu nggak sekali 2 kali, teman-teman. Dan itu pun harus datang. Apalagi kalau Anda lihat korban-korban yang asalnya dari luar kota harus bikin BAP, itu nggak ada ongkos transport, semua itu ditanggung dengan dirinya sendiri. Nah, belum lagi ketika menghadapi persidangan, harus hadir di sidang, memperlihatkan istilahnya demo di sidang, kemudian ini sebenarnya korban ini udah ibarat kata dia udah kalah sekali, dia kalah 2 kali dalam bentuk kehilangan malu, kemudian waktu juga hilang, ongkos juga hilang, belum untuk bayar pengacara dan lain-lainnya. Artinya ini udah seok-seok. Tapi pertanyaannya adalah kenapa korban tetap bersemangat untuk melapor? Ya, ini motivasi utama ya. Nomor 1 keadilan ditegakkan, yang nomor 2 adalah adanya peluang untuk hasil sitaan kembali ke korban. Yang walaupun tidak full ya kan, tapi minimal ketika keadilan ditegakkan dan hasil sitaan dikembalikan ke korban, ini menjadi sebuah pengobat dari insentif dari perjuangan mereka selama ini ya. Jadi ini yang Anda harus pahamin, teman-teman. Jadi kenapa korban itu berjuang ya, karena ya goalnya adalah uang balik sih sebenarnya, tujuan utamanya. Sebenarnya kalaupun uang balik, mereka itu sudah nggak peduli dengan mau Indra Kents cuma divonis 1 tahun 2 tahun penjara ataupun Doni Salmanan, nggak peduli karena goal mereka adalah berjuang untuk mengembalikan uang. Tapi apa yang terjadi selanjutnya ya? Hasil dari vonis sungguh membuat mereka hancur dan trauma. Nah, dari 3 kasus Fakhar-Rich, Indra Kents, dan Doni Salmanan ini korban mendapatkan 3 hasil yang berbeda. Yang paling beruntung adalah korban-korban dari Fakhar-Rich, di mana uang dikembalikan, ya kan? Hasil sitaan dari Fakhar-Rich dikembalikan ke korban. Ini sudah seharusnya semestinya, ya. Nah, problemnya adalah yang kedua adalah Indra Kents, hasil disita negara, ya. Nah, yang lucu adalah di kasus Indra Kents ini hakim berbicara bahwa korban melakukan perjudian tapi tidak ada delik perjudian di dalam dakwaan ya kan ataupun putusan. Nah, artinya ini menjadi debatable ya, tapi sebenarnya hasil disita negara ini adalah umum karena berkaca dari kasus investasi bodong yang lalu, hasil disita negara. Jadi ketika ada keluar hasil disita negara ya walaupun kecewa tapi oke. Tapi yang wadidaw itu adalah kasusnya Doni Salmanan ya. Kenapa? Karena di kasus Doni Salmanan sudah vonis hukumannya jauh dari tuntutan. Jadi Doni Salmanan itu tuntutannya 13 tahun penjara, tapi vonisnya cuma 4 tahun kawan-kawan ya. Dan yang menarik adalah uang hasil dari Doni Salmanan itu dikembalikan ke Doni Salmanan. Ini membuat korban sakit hati, teman-teman ya. Artinya apa? Mereka kalah 2 kali. Sudah kehilangan uang gara-gara tipu-tipu muslihat dari afiliator binary option. Mereka udah keluar waktu dan biaya, dan ternyata hasilnya adalah apa? Uang kembali ke pelaku. Ini aneh karena pelaku divonis bersalah, tapi uang kembali ke pelaku.
Ini aneh sekali teman-teman, sangat aneh sekali. Dan update jaksa sudah melakukan banding dan sudah seharusnya banding karena ditenggarai ada bau-bau tidak sedap dari situ. Karena sekali lagi ya, yang disita dari kasus Doni Salmanan adalah 800 miliar. Siapa yang nggak ngiler kalau dapat komisi cuan dari situ? Saya yakin pengacaranya akan melakukan segala cara supaya bisa membela yang bayar. Dan pertanyaannya, apakah hakim juga nggak ngiler? Saya nggak tahu ya. Tapi itu kembali kepada mereka. Nah, tapi yang bermasalah adalah teman-teman, sadarkah Anda, Bapak Hakim apa segala, bahwa putusan vonis ini bisa menjadi satu titik untuk menghancurkan ekonomi bangsa Indonesia, seluruh masyarakat di Indonesia. Karena dampak dari putusan ini. Ini yang saya bilang. Kasus ini menjadi perhatian semua bangsa Indonesia. Ya, ini menjadi perhatian ya. Apalagi sebelum kasus Ferdy Sambo dan lain-lainnya. Artinya semua mata menuju ke kasus Doni Salmanan. Dan ketika Pak Hakim melakukan vonis, kemudian hasil dikembalikan, teman-teman. Maka yang terpikir dari bangsa Indonesia, masyarakat yang melihat kasus ini adalah, percuma saya jadi korban ya. Ngapain lapor? Ya ngapain lapor? Toh ujung-ujungnya juga uang dikembalikan ke pelaku. Nah, bayangkan ketika semua orang atau mayoritas masyarakat Indonesia mulai mempunyai mindset seperti itu. Apa jadinya bangsa Indonesia, teman-teman? Keputusan ya kan, hukum itu dibuat untuk membuat pelaku jera. Tapi keputusan Doni Salmanan dibuat hanya membuat korban jerah untuk melapor. Korban menyesal. Daripada begitu, udah tahu kalau udah tahu putusan kayak gini, ngapain gua lapor? Ngabisin duit untuk PP apalagi yang dari luar kota. Kemudian masih mengorbankan waktu dan keluarga. Hadirin sidang, ending-endingnya pelaku lepas dan uang dikembalikan ke pelaku. Dan ini kasus sedang menjadi sorotan mata semua orang. Ini yang saya melihat, ini akan mengerikan sekali buat di bangsa Indonesia. Kenapa? Saya kasih satu perumpamaan ya teman-teman ya. Anggap aja para pelaku kejahatan finansial ini tikus. Dan kemudian korban ini adalah ularnya, predatornya. Kenapa? Karena di Indonesia kasus kejahatan finansial ya tidak akan bisa diurus polisi kalau tidak ada korban yang melapor. Jadi saya anggap ularnya ini bukan polisinya tapi korbannya, karena harus ada korban yang melapor baru polisi bisa bertindak ya. Bayangkan teman-teman kalau ular ini digebuk mati. Ini kan ular digebuk mati jebret, dan kemudian tikus-tikus ini tidak ada predator alaminya. Apa nggak makin banyak orang yang berganti profesi menjadi tikus? Banyak orang sudah mulai berkalkulasi. Wah, berdasarkan kasus Doni Salmanan lebih enak jadi penipu, gitu kan? Toh hukuman cuma 4 tahun tapi ya kan menghasilkan 800 miliar dan dikembalikan. Ya gampang-gampang aja, separuh deh kembalikan, yang separuh nggak tahu lah dibuang kemana untuk dibagi-bagiin ke siapa nggak tahu lah ya. 400 miliar kurungan 4 tahun ya, per tahun itu dapat 100 miliar. Pertanyaannya, kalah gaji CEO-nya Google gitu kan, CEO-nya Instagram itu kalah itu kan. Nggak tahu ya, saya nggak tahu ya gajinya berapa, tapi ya gaji 100 miliar kemudian dekam di penjara adalah sebuah gaji yang cukup menarik, kawan-kawan, ya kan, cukup menarik ini. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Padahal ya akhirnya apa? Ke depan akan makin banyak
Contoh ya, orang-orang tipikal kayak si Wak Geng, ya kan, afiliator ini, saya yakin akan bangkit flexing lagi dengan segala flexing dengan segala tipu dayanya lagi, lebih berani untuk menawarkan investasi bodong, dan juga pelaku investasi bodong akan bertambah banyak. Karena apa? Karena korban yang melapor ini pada patah semangat, teman-teman. Dan ketika seseorang menjadi korban pelaku investasi bodong atau penipuan, mereka akan punya mental seperti ini, ngapain gue lapor? Gue udah rugi duit bos, gue lapor gue tambah keluar duit banyak lagi. Endingnya juga disita negara. Endingnya juga diambil kembali sama kayak kasus Doni Salmanan. Ini akan menjadi patokan teman-teman. Bayangkan bagaimana ketika setiap korban mempunyai mindset seperti itu. Apa enggak akhirnya para pelaku kejahatan finansial makin leluasa? Dan ketika kejahatan finansial makin leluasa, korban makin banyak, ya hancurlah ekonomi bangsa Indonesia. Coba ditotal aja, kerugian atas investasi bodong itu 107 triliun kalau nggak salah, itu yang terdaftar, ya kan? Coba bayangkan kalau 107 triliun itu kalau nggak salah ya teman-teman ya, dibuat untuk membangun ibu kota baru IKN, Pak Jokowi nggak usah bingung nyari investor, teman-teman. Bisa dibangun itu IKN. Jadi buat para hakim, para pemangku kebijaksanaan, tolong, ini ada kesempatan bagi Anda untuk menyelamatkan bangsa ini. Karena masih ada banding, ya, Mahkamah Agung masih ada banding, ya. Memang saya ngomong ini kayak sebuah mission impossible. Kenapa teman-teman? Peperangan ini nggak imbang. Korban itu rata-rata udah nggak ada duitnya. Orang miskin, pelakunya crazy rich. Jadi kalau masalah tempel-tempelan, pasti kalah lah. Pasti kalah, ya kan? Kalah salam tempel. Tapi minimal buat Bapak Hakim ataupun Mahkamah Agung, lihatlah posisi kasus ini sebagai parameter untuk di masa depan. Kita nggak membaca kasusnya Doni Salmanan. Kita nggak peduli dengan nasibnya dia. Tapi yang kita pedulikan adalah dengan nasib bangsa Indonesia ini. Ketika kasus yang sedang viral ini tidak tegak lurus dan tidak memberikan efek bagus, insentif kepada korban, maka ini sama aja membuat korban semakin malas untuk melapor. Ya. Dan ketika korban malas melapor, investasi bodong akan berkeliaran. Pertanyaannya, siapa yang mau invest di Indonesia kalau kepastian hukumnya nggak jelas seperti ini? Jadi saya mengutuk hati dari para hakim ataupun jaksa agung ataupun dari Mahkamah Agung, berikanlah insentif pada korban. Supaya apa? Ketika Anda memberikan insentif pada korban, ya, kayak contoh yang sedang kita perjuangkan di kasus viral Blast and Fahrenheit robot trading, di mana hakim itu udah bagus sih, ya kan, hasil sitaan dikembalikan ke korban, walaupun mereka nggak dapat banyak ya, tapi itu membuat korban itu excited seperti hidup baru lagi, dan ini akan menjadi insentif, ini akan menjadi inspirasi korban-korban lain untuk melapor ketika mereka menjadi korban penipuan, korban investasi bodong. Ini akan istilahnya menciptakan ular-ular baru, teman-teman, supaya populasi tikus ini nggak berkembang biak. Saya nggak ngomong bahwa tikus ini harus dimusnahkan, nggak bisa lah. Mau sampai zaman mau mati 100 kali pun juga nggak bisa. Tapi make it balance. Minimal ketika ada populasi ular ini terjaga, tikus-tikusnya nggak berkembang biak ya, tetap aja lah ya. Tapi ketika ular-ular ini Anda bunuh ya teman-teman, korban-korban ini Anda bunuh di masa depan ya, membunuh dari niatnya, keinginannya, perjuangannya, ya imbasnya nggak akan balance, ya negara akan hancur. Ini opsi saya. Terserah Anda mau setuju atau tidak, tapi bagaimana menurut Anda? Silakan kita diskusi di komen. Sukses selalu bersama saya, Roy Sakti.